nama aku Afifah Setiana, nomor absen 1. Halo, perkenalkan nama aku Agusti Mahardika, absen 2. Halo, saya Aisyah Nanda, absen 3. Halo, aku Repi Rosalina, absen 22. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Sofa Muhaya, absen 23 dari kelas 2C. Halo teman-teman, sebelum lanjut ke materi, kita perkenalan dulu yuk mengenai UMKM Bolen Karinda. Jadi Bolen Karinda ini telah berdiri sejak tahun 2017 dan dikelola langsung oleh Ibu Andri Kurnianingtyas hingga saat ini. Dan kemudian Bolen Karinda ini beralamatkan di Perum Taman Kusuma 2 atau P7 Tasikmadu, Lolokwaru, Kota Malang. Bolen Karinda ini bergerak di bidang kuliner makanan basah yang masa expirednya tentunya pendek. Dan kemudian ada juga beberapa produk kering yang sifatnya ini mudah hancur karena teksturnya yang renyah. Bolen Karinda ini menyediakan sistem reseller dalam pemasaran offline dan menggunakan platform Instagram sebagai marketplace dalam pemasaran online. Bolen Karinda ini tentunya punya varian rasa teman-teman, sehingga bisa menyelesaikan selera konsumen. Ada 7 varian rasa yang dipasarkan. Yang pertama ada bolen pisang coklat, kemudian pisang keju, pisang coklat keju, durian, tape, kurma, dan abon sapi. Di berbagai varian bolen ada beberapa yang varian bestseller, yaitu pisang coklat keju. Dalam memasarkan produk-produknya, Ibu Andri menggunakan media sosial sebagai pemasaran yang diantaranya yaitu memanfaatkan media sosial Instagram, menyebarkan brosur atau flyer, melakukan endorse artis untuk branding kepercayaan orang terhadap produknya, kemudian memberikan servis yang baik pada konsumen dan menjalin konsumen yang baik dengan pihak-pihak terkait. Untuk perkenalan UMKM Bolen Karinda sudah selesai, mari kita lanjut ke materi yang akan kita bahas kali ini. Tahapan CRM. Tujuan dari Customer Relationship Management ini adalah untuk mencari dan mengetahui pelanggan mana saja yang loyal terhadap perusahaan. Maka disusunlah 4 tahapan dalam CRM, dimulai dari Customer Database, Analisis Customer, Value Proposition, dan Loyalty Program. Dalam mencari pelanggan tetap, kita perlu mengumpulkan data pelanggan atau database pelanggan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, dan juga perilaku berbeda atau homogen di dalam pasar tertentu, yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya serta menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Segmentasi pasar dari UMKM Bolen Karinda ini dibagi menjadi 2, yaitu B2B dan B2C. B2B artinya business to business, yang dimana dapat diartikan bahwa produknya tidak untuk dikonsumsi pribadi, melainkan untuk dijual kembali. Sedangkan B2C artinya business to customer, yang mana dapat diartikan bahwa produk dari UMKM ini dikonsumsi secara langsung oleh konsumen akhir. Setelah kami kaji, berikut merupakan analisis dari segmentasi pasar B2B dan B2C. Analisis B2B, yaitu customer B2B dari UMKM Bolen Karinda ini adalah orang dewasa yang terdiri dari mulai remaja sampai orang dewasa. Customer B2B selanjutnya yaitu reseller atau pusat oleh-oleh. Dalam hal ini, reseller berperan sebagai B2B karena pihak UMKM menjual kembali produk yang diproduksi oleh Bolen Karinda. Sedangkan analisis B2C yaitu UMKM Bolen Karinda telah berhasil mengimplementasikan strategi pemasaran B2C secara efektif melalui platform Instagram. Dengan memanfaatkan Instagram, UMKM ini tidak hanya berfokus pada memperluas cakupan pasar mereka, tetapi juga menggunakan sebagai media promosi untuk mencapai konsumen potensial. Selain menganalisis database pelanggan B2B dan B2C, juga dilakukan analisis segmentasi pasar berdasarkan kriteria geografis, demografis, psikologis, dan visibility. Berikut analisis segmentasi pasar berdasarkan kriteria tersebut. Yang pertama, geografis. Segmentasi geografis membagi pasar ke dalam unit-unit geografis seperti negara, wilayah, lingkungan. Perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi pada
satu atau beberapa negara geografis dalam kebutuhan dan keinginan. Yang kedua ada demografis. Dalam segmentasi geografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, dan kelas sosial. Variabel-variabel demografis adalah dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok-kelompok pelanggan. Yang ketiga ada atribut psikografis. Pada segmentasi pasar customer B2C merujuk pada faktor-faktor psikologis dan perilaku konsumen yang digunakan sebagai mengidentifikasi dan memahami segmentasi pasar. 4. Atribut kegunaan atau perilaku. Dalam upaya untuk meraih kesuksesan dalam pasar konsumen B2C yang terus berubah, perusahaan mengadopsi strategi segmentasi pasar yang mempertimbangkan atribut kegunaan dan perilaku konsumen. Analisis frekuensi pembelian menjadi landasan penting, memungkinkan perusahaan mengidentifikasi pola pembelian dan penyesuaian strategi pemasaran mereka. Database pelanggan. Identifikasi database pelanggan. Database pelanggan adalah kumpulan informasi dari tiap-tiap pelanggan. Disebut kumpulan informasi karena memuat nama, alamat rumah, nomor telepon, dan data pribadi lainnya, seperti tanggal ulang tahun hingga alamat email pelanggan. Dengan bantuan customer database, dapat dengan mudah menyediakan produk baru ini kepada pelanggan lama. Biasanya, pelanggan tetap akan merasa puas, sehingga akan lebih mudah mempromosikan produk baru kepada mereka. UMKM Bolen Karinda memiliki database pelanggan, namun database yang dimiliki tidak terlalu lengkap. Oleh karena itu, kita membuat beberapa database yang dapat membantu UMKM Bolen Karinda lebih mudah dalam merekapitulasi pelanggan. Kami menambahkan barcode di kemasan Bolen Karinda karena barcode tersebut berfungsi untuk memperoleh database pelanggan dengan cara ketika pelanggan men-scan barcode tersebut, barcode akan mengarahkan pelanggan ke sebuah form, yaitu Google Form, yang berisi ada email, kemudian ada tipe customer, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, profesi, akun sosial media yang dimiliki pelanggan, umur, penilaian terhadap citra rasa Bolen Karinda, penilaian terhadap pelayanan Bolen Karinda, dan juga masukan terkait saran dan kritikan terhadap Bolen Karinda. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada desain kemasan UMKM Bolen Karinda. Nah, di desain ini kita menggunakan warna krem dan coklat karena di dalam desain ini ada Bolen Karinda yang terdapat isian coklat. Lalu di dalam Bolen Karinda ini terdapat barcode. Nah, untuk barcode ini itu akan menuju ke Google Form. Lalu ada label halalnya juga. Lalu ada nomor WhatsApp yang tertera untuk bisa dihubungi dan juga ada Instagram yang tertera untuk bisa kalian cari. Nah, untuk desain kita yang kedua, tetap sama menggunakan warna coklat muda dan di dalam desain ini ada gambar bintang, ada kode halalnya, lalu ada barcode yang menuju ke Google Form, lalu ada pilihan rasa yaitu ada rasa keju, rasa coklat, dan rasa coklat keju. Lalu di sini ada baik digunakan sebelum untuk mengetahui kita kapan tanggal expirednya. Berikut merupakan data penjualan yang ada di Bolen Karinda. Ada beberapa indikator di dalamnya, yaitu yang pertama tanggal. Indikator ini digunakan untuk menganalisis tren waktu, seperti hari-hari tertentu dalam seminggu atau bulan tertentu yang menjadi favorit bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Yang kedua yaitu email. Indikator ini digunakan untuk menghubungi pembeli ketika UMKM Bolen Karinda ini akan memberikan ucapan hari jadi atau menginformasikan adanya diskon kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu nama lengkap. Nama lengkap indikator ini digunakan supaya UMKM Bolen Karinda mengetahui nama-nama pelanggan yang membeli produknya. Yang keempat adalah alamat. Indikator ini digunakan untuk mengetahui alamat pelanggan berasal dari mana saja dan untuk memahami sejauh mana bisnis telah menjangkau target pasar yang diinginkan. Yang kelima yaitu tanggal lahir. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tanggal lahir mereka dan mengucapkan hari jadi kepada pelanggan.
Yang keenam yaitu umur. Indikator ini digunakan untuk mengetahui umur setiap pelanggan yang membeli dan melihat segmentasi pasar yang telah diidentifikasi relevan atau tidak. Yang ketujuh yaitu jenis kelamin. Indikator ini digunakan untuk mengetahui segmentasi pasar yang ditargetkan sudah sesuai atau belum. Selanjutnya yaitu nomor HP. Indikator ini digunakan sebagai media komunikasi antara penjual dan pembeli supaya terjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Yang kesembilan yaitu profesi. Profesi, indikator ini digunakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang paling banyak digeluti oleh pelanggan UMKM Bolen Karinda ini. Yang ke-10 yaitu jumlah pembelian. Indikator ini dibutuhkan untuk mengetahui jumlah pembelian produk Bolen Karinda pada setiap pelanggan dan mengetahui kesetiaan pelanggan kepada produk Bolen Karinda. Yang ke-11 yaitu produk. Indikator ini digunakan untuk mengetahui produk yang dibeli atau diminati oleh konsumen, memungkinkan bisnis untuk memahami tren pasar, mengidentifikasi produk yang diminati, serta menyesuaikan strategi pemasaran dan stok barang untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir yaitu kritik dan saran. Indikator kritik dan saran digunakan untuk mengetahui kritik dan saran yang diberikan oleh pelanggan kepada UMKM Bolen Karinda ini untuk mengevaluasi kekurangan produk supaya lebih baik ke depannya. Nilai pelanggan. Value proposition UMKM kepada customer adalah sebuah metode untuk menciptakan value atau manfaat yang diberikan oleh pihak UMKM kepada para customer. Metode ini akan menjadi beberapa hal, yaitu dalam hal finansial, emosional, dan spiritual. Yang pertama, dalam hal finansial. Yang ada dalam nilai pelanggan ini merujuk pada harga yang sudah ditawarkan, yang sudah sesuai dengan manfaat ekonomi yang telah diterima oleh konsumen, dan setelah kami evaluasi lebih mendalam pada harga yang ditawarkan oleh UMKM sudah sesuai dengan pendapatan konsumen daerah Kota Malang dan sekitarnya. Yang kedua ada nilai fungsional, yang merupakan penilaian pelanggan yang rasional karena dinilai dihubungkan dengan fungsi produk dan efisiensi bagi pelanggan. Nilai fungsional vital meliputi pelayanan cepat, penilaian atas apresiasi yang mencerminkan biaya bagi pelanggan, lokasi, dan kebersihan. Mengenai lokasi UMKM Bolen Karinda ini sangat strategis karena untuk menuju ke rumah produksi yang ada di perumahan yang jalannya mudah dilewati dan lokasinya mudah ditemukan, serta lokasinya juga dekat dengan jalan raya. Terkait dengan kebersihan, UMKM Bolen Karinda ini sangat terjamin kebersihan tempatnya karena setiap selesai memproduksi langsung dibersihkan, sehingga sangat terjamin karena UMKM ini ingin menjaga kualitas produk dan kesehatan konsumen. Yang ketiga ada nilai emosional. Nilai emosional merupakan perasaan atau tanggapan konsumen pada saat ingin melakukan keputusan pembelian. Pada dasarnya, hanya sedikit perhatian untuk mencapai nilai kepuasan diri dari pengguna produk tersebut. Kepuasan pelanggan ini dapat dilihat dari review pelanggan yang mengisi Google Form yang diakses menggunakan barcode. Yang keempat ada nilai spiritual, merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan nilai-nilai spiritual yang lahir dari masyarakat yang mampu menjadi hubungan antara produsen dan konsumen yang lebih kuat dengan brand yang digunakan. UMKM Bolen Karinda ini memiliki nilai spiritual, salah satunya adalah menerapkan Jumat Berkah dengan memberikan potongan harga setiap hari Jumat sebesar 5.000 setiap pembelian 3 produk. Selain keputusan pelanggan, terdapat program dalam mengetahui loyalty program yang diantaranya yaitu relationship, retention, reveal, and recovery. Satu yaitu reveal adalah strategi marketing yang melibatkan customer atau pelanggan, yaitu seorang pelanggan yang merekomendasikan produk ke customer lain.
Dalam hal ini, Bolen Karinda sudah meminta pelanggannya untuk merekomendasikan produk ke pelanggan lain melalui media sosial pelanggan yang mempromosikan melalui akun media sosialnya, ke teman, keluarga, maupun kerabat terdekat dan banyak orang lainnya. Yang kedua adalah retention. Retention adalah bagaimana cara perusahaan dalam mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu tertentu, dan perusahaan Bolen Karinda telah menerapkan hal ini. Contohnya, seperti memberikan diskon ke pelanggan yang rajin dan royal sebesar 5%. Tidak hanya itu, tetapi juga memberikan voucher dan cashback. Yang ketiga ada recovery. Recovery adalah cara perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Bolen Karinda ini memiliki program yang memberikan diskon setiap hari Jumat, yaitu dengan memberikan diskon. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan akan tetap membeli produk dari Bolen Karinda. Peramalan penjualan. Jadi, menurut Caspers tahun 2002, peramalan adalah metode untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Peramalan juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang. Sedangkan aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan suatu produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dalam hal ini, kami telah menganalisis apa saja yang cocok di masa yang akan datang. Di antaranya, yang pertama memperluas pasar. Jadi untuk UMKM yang berkeinginan memperluas pangsa pasar, langkah-langkah strategis atau yang menjadi kunci utamanya yaitu pertama, pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan pasar baru menjadi landasan. Kemudian, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar, yaitu yang pertama, menambahkan produk dan layanan baru. Yang kedua, menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah. Yang ketiga, melebarkan pasar ke daerah yang baru. Dan yang keempat, masuk pada sistem penjualan baru. Yang kedua, ada inovasi produk. Inovasi produk ini merupakan kunci keberhasilan bagi suatu UMKM Bolen Karinda yang ingin terus berkembang dalam persaingan bisnis. Dengan memahami secara mendalam kebutuhan pelanggan, UMKM Bolen Karinda dapat merancang produk yang tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan. Yang ketiga, pelayanan kepada customers. Pelayanan kepada pelanggan bukan sekedar transaksi bisnis, melainkan fondasi hubungan yang berkelanjutan antara UMKM Bolen Karinda dan pelanggannya. Untuk memberikan pelayanan yang optimal, UMKM Bolen Karinda perlu memastikan responsivitas yang cepat terhadap pertanyaan dan masalah pelanggan. Jadi melalui pelatihan karyawan, perusahaan dapat memastikan bahwa timnya memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dan pemahaman mendalam tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Selain itu, pendekatan personalisasi menjadi kunci utama untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang berkesan.